Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arjun. Nggih, ini masih di Mbalura Farm nggih, Mbalura Farm. Siap. Ini dari beberapa pertanyaan teman-teman khususnya pemula nggih, Mbalura nggih. Nggih. Termasuk saya juga. Ini ada titipan pertanyaan dari teman-teman. Siap, Mas Arjun. Kenapa kambing Etawa ini nomor satu mahal nggih, Pak? Nggih. Kenapa mahal? Terus kalau misalnya saya sebagai pemula beli mahal, itu kedepannya itu saya jual kemana? Dan seperti apa jualnya, cara jualnya gitu loh. Ini yang masih menjadi beberapa pertanyaan teman-teman, khususnya pemula seperti saya. Oh, nggih. Siap, Mas Arjun. Ini sebelumnya saya minta maaf buat Mas Arjun sama teman-teman yang nanti melihat penggemarnya YouTube-nya Sahabat Sapi. Sapi, Mas Arjun. Barangkali ada cara penyampaian saya dari tutur kata sikap yang kurang berkenan di hati sahabat sapi semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini cuma saya menyampaikan dari hati naluri saya, dari pemikiran saya, dari apa yang saya sudah jalankan dan sudah saya laksanakan terkait kita breeding kambing Etawa ras kali gesing Iya. tuh. Tadi apa pertanyaannya terkait masalah Kenapa kenapa kok mahal? mahal itu, Pak? Oke. Memang yang diketahui sahabat sapi semuanya, Mas Arjun juga mengetahui, memang kayak kambing Etawa ini memang pertama ada komunitasnya dan juga ada untuk kontesnya. Nah, dari kontes itu ada beberapa parameter, ada 12 parameter. Termasuk kepala, telinga, dagu, warna, gelambir, postur, ekor, gitu. Iya. Semua ada 12 parameter. Yang 12 itu termasuk keserasian. Dan itu bisa dikonteskan. Lah ya namanya seni, Mas. Seni. Barangkali itu memang ada mendekati. Kalau sempurna 12 parameter saya memang belum melihat. Tapi kalau hampir sempurna, mendekati sempurna, saya sering menjumpai Mas Arjun. Nah itu loh. Karena mahalnya itu karena memang ada tempat, ada wadah untuk istilahnya menunjukkan kesempurnaannya terkait seninya di dalam kambing itu untuk diperankan dalam kontes. Jadi kalau memang hampir mendekati sempurna dari 12 parameter itu, insya Allah memang daya jualnya itu memang mahal, Mas Arjun. Gitu. Kalau terkait masalah pemasarannya, Mas Arjun, saya kira Mas Arjun, sahabat tani semuanya, saya kira tahu. Nah ini menurut pengalaman saya pemasarannya malah saya tidak pernah, Mas Arjun, itu saya istilahnya bawa riwa-riwi, kita bawa ke tempat si A, si B dan lainnya, saya tidak pernah. Malah justru sekarang pertama untuk pemasarannya, pertama ya untuk peminat pemula, termasuk yang melihat di medsos. Iya. Nah, di medsos ini terutama ini sekarang pasarnya ini memang yang menjembatani untuk pemasarannya. Dan situ masuknya kemana? Masuknya ya termasuk ke pemain seni kontes atau pemula yang ingin beliaunya breeding ternak atau main kontes itu pemasarannya yang nanti apa untuk jual belinya lewatnya di situ, Mas Arjun. Jadi kita yang bantu itu memang medsos, arahnya, caranya ini yang bantu medsos, yang menjembatani. Yang beli ya termasuk peminat seni sama pemula-pemula yang pengen terjun ke melihara kambing Etawa. Itu saya kira Mas Arjun, sahabat tani semuanya kan perso toh, tahu bahwa sekarang peminatnya untuk kambing itu banyak sekali. Karena bahasa orang tua saya, Mas Arjun, yang termasuk rojo koyo, yang ada ya, termasuk bagian dari untuk cari rezeki, iya, Pak. itu ya termasuk kambing, sapi, ayam, nah itu Mas, itu termasuk rojo koyo. Nah saya kira ini tidak ada punahnya, tidak ada hilangnya, karena ini termasuk rojo koyo dari leluhur kita sampai sekarang ini masih mengalir, bahwa yang bisa dibantu ekonomi kita itu ya termasuk kita melihara sapi, kambing, ini termasuk bantu ekonomi. Iya, itu, Pak. Mas, gitu.
Jadi mungkin kalau saya boleh bilang ya Pak nggih, Nggih. kan beberapa teman tuh belum pelihara, Nggih. itu udah bingung gimana jualnya. Padahal saya lihat sendiri di Mbak Lurah, kalau Nggih. Mbak Lurah ndak gandoli paling habis ya Mbak Lurah ini. Nggih, Kandang. siap. Nggih, betul Mas Arjun. Memang kalau saya ndak istilahnya ndak kuat iman, Iya, ndak kuat iman, kita tergoda dengan merah-merahnya itu. Ini kandang ini semua udah habis semua. Nah, paling tidak memang boleh dikatakan saya memang keluar masuk kambing, Iya. ada yang datang, ada yang keluar. Tapi untuk ya apa maskotannya kandang itu entah betina atau jantan di kandang itu harus ada. Kalau nanti kita rombak semua setiap ada peminat kita keluarin, justru nanti apa dasar kita breeding itu udah tidak bagus lagi, udah Iya. hilang, gitu. Iya, Itu Pak. malah nanti arahnya kita tidak breeding, berarti kita murni dagang. Padahal kita harus mengembangkan supaya populasi kambing Itawa ini bisa berkembang luas. Ngoten niku. Jadi kesimpulannya kalau untuk pasar sebenarnya masih luas banget nih. Mbak Kalau Lurah. pasar sebetulnya luas, Mas. Kita diam di rumah, kita dibantu di medsos ini loh. Semua peminat itu sudah datang ke kita. Kalau dulu sebelum ada HP ini, kita memang merasa kesulitan. Ngomong ke pasar, memang pasarnya ada wadah yang kita ketahui dan kita dengar di Jawa Tengah di Kaligesing memang ada pasarnya. Tapi kalau untuk di wilayah Jawa Timur ini sementara kan belum Ada. ada. Nah, kita bingung. Tapi sekarang ada HP ini kita tidak bingung lagi. Pasarnya ini malah justru di HP. Jangkauannya lebih luas nih, Mbak Lurah. Jangkauannya lebih luas. Di saat kita punya barang kita posting, entah itu di Facebook atau di Instagram atau di apa, itu semua yang lihat itu memang pada dasarnya tertariknya lewat itu dan akhirnya sambung silaturahmi kenalan ambil di tempat itu prosesnya. Jadi bagi sahabat sapi semuanya yang ikuti kalau pengen mau melihara kambing, kita ndak usah takut, ndak usah bingung gimana cara masarkan. Masarkan enak sekali, enak. Jadi yang penting dari sahabat sapi semuanya yang ikuti sahabat penggemar sahabat sapi, Iya. mending kita niatnya dulu. Jadi hati sama pikiran kita tata dulu, kita mau melihara kambing, kalau memang sudah srek, monggo dilaksanakan, kalau belum kita belajar dulu materinya. Karena kita punya uang banyak, kita bisa beli, kita nggak bisa ngerumat, nggak bisa ngerawat, ini justru malah kurang bagus juga. Jatuhnya Nanti rugi ya, Pak? Iya, pasti rugi. Kita beli mahal, tapi nggak bisa ngerumat, akhirnya rusak, kan ujung-ujungnya kan rugi. Iya. Ujungnya rugi. Tapi di sini menurut pandangan saya, kalau seandainya kalau kita kan ada beberapa jurusan toh Mas, Iya. ada 4 jurusan, tergantung dari niat kita mau ambil langkah mana. Di sini ada 4 jurusan, ada seni kontes, penggemukan, breeding ternak sama susu. Kalau yang saya alami, saya memang breeding ternak tapi anak-anak yang bisa ngarah ke Kontes. Jadi kita harus pandai-pandai pinter milih materi breeding yang anakannya bisa ngarah ke kontes. Jadi teman-teman sahabat tani semuanya, kalau sebelum panjenengan beli, seharusnya panjenengan pelajari dulu materinya. Nanti kalau sudah menguasai materi, baru panjenengan terjun beli kambing. Mau breeding ternak, berarti saya beli ternak, beli kambing buat breeding ternak. Kita tidak harus sempurna 12 parameter, enggak. Di situ masuk 7 parameter atau berapa parameter saya kira sudah cukup, termasuk kepala, telinga, postur panjang. Nanti kita silangkan jantan kita, tergantung jantan kita nanti, jantan saya pandai nyetak kepala, jantan saya pandai nyetak bulu, jantan saya pandai nyetak postur. Nah, itu tergantung estingnya kita mau main di bahan breeding ini. Kalau sir mau ke kontes monggo, tapi kan pertama kita pasti cari barang yang bagus, jelas-jelas harganya pasti ya juga ikut bagus. Tapi kalau ini bagi yang berduit monggo, tapi kalau memang yang teman-teman sahabat sapi ini masih nyun sewu, boleh dikatakan uangnya pas-pasan, mending kita beli bahan breeding yang sekiranya esting kita mengatakan ngarahnya
oh iki kok iso ngetoni anak yang bagus ngarah ke kontes, nanti kita silangkan dengan jantan yang bagus. Lah terus ketiga ini kalau malah penggemukan, kalau penggemukan kita ndak usah cari barang yang bagus mas, Iya. mending kita cari yang besar-besar, kita kasih makan, pola makannya bagus, gemuk kita jual. Tapi sebetulnya dari 4 jurusan ini sudah terlampau semua mas. Breeding ternak, anak-anak yang ngarah ke kontes, Dijual bisa ke kontes ya Pak ya? kita jual ke kontes. Susunya ini kalau cempenya sudah laku, susunya kita ambil, kita jual ori juga bisa, kita jual dibikin olahan juga bisa. Nah terakhir kalau ini sudah tidak produktif, bersih arahnya ke Penggemukan. penggemukan. Empat-empatnya terlampau semua mas. Dan terakhir tidak boleh ini kayak kotorannya ini juga bisa dijual, satu saknya juga 10.000. Ini kan tidak ninggal sama sekali Iya. loh kalau kita kambing. Tapi lebih tepatnya kuncinya dari breeding ya Pak. Awalnya dari breeding arah Iya. ke kontes, penggemukan, susu. Berangkatnya dari breeding kalau saya pribadi mas, Iya. karena kalau kita main ke kontes ya itulah mas, kita cari bahan yang bagus. Bahan bagus yang mendekati kesempurnaan dari 12 parameter, harganya juga bagus. Mending kita nyetak sendiri. Iya. Kita nyetak sendiri, modal juga tidak terlalu besar. Kita beli indukan, kita kawinkan. Semahal-mahalnya kita beli induk, saya rasa kalau kita telaten, kita sabar, insya Allah jelas 99% untung. Asalkan beranak ya Pak ya? Asalkan beranak dan kita telaten, kita sabar untuk menanti prosesnya itu. Kalau masalah mati, Allah wa'lam lah, kita Iya. nggak ngerti karena itu yang tahu yang di atas. Tapi selama itu kambingnya sehat, produktif, dipelihara, beranak, insya Allah nggak ada ruginya. Gitu. Mungkin kalau dari saya ya Pak ya, pemula saya setelah berkunjung di peternakan Etawa kan saya ada rasa tertarik. Jadi kalau saya dan mungkin teman-teman pemula memang lebih baik kita beli untuk yang kelas breeding tadi ya Pak ya. Nggih, mending kita masuk ke breeding dulu, kita cari bahan indukan breeding. Di situ dari 12 parameter kita masuk yang separuh aja, 6 Iya. parameter. Sepenting serasi disawang enak, telinganya bagus, postur bagus. Nanti kita silangkan, kita kawinkan jantan bagus, insya Allah ya namanya rezeki kita kan tidak tahu mas. Iya. Kita tidak boleh takabur dalam arti wah ini indukan jelek, kurang bagus, tak kawinkan jantan bagus, belum tentu nggak bagus. Dan indukan bagus kita kawinkan bagus, belum tentu itu beranak bagus mas. Jadi kita kuncinya kita terjun di kambing, kita melihara kambing, melihara apa saja mas, kuncinya usaha apa saja itu modalnya yakin, didasari dengan niat. Nah adus yakin, insya Allah hasilnya juga bagus. Iya. Tuh mas. Oh, ini Pak, mungkin tambahan lagi ya sedikit. Selama ini kan kayak tadi kan dari medsos penjualan ini kan jauh ya Pak, jauh. Itu ngirimnya gimana Pak untuk jenengan sendiri? Sekarang kalau ngirimnya sekarang Mas Arjun, sahabat sapi semua tahu saya tidak punya mobil, tapi setelah dibeli dari teman-teman saudara-saudara yang rumahnya jauh-jauh, ternyata juga nyampe di tempat. Lah sekarang banyak mas, ojek kambing ini banyak, kayak di Blitar ada Mbah Bik, wah banyak teman-teman yang punya mobil pickup itu banyak semuanya. Jadi seandainya kita tinggal kontak, ini ada arah ke sana apa enggak, ada arah ke Jawa Tengah enggak, ada arah ke Mananggale, Lamongan atau gimana, Mojokerto, Surabaya dan lainnya. Nah, itu nanti kita titipkan di situ. Enak kalau ngomong ke transport, Iya. anunya enak. Tuh. Oke, mungkin jadi kayaknya tadi beberapa penjelasan Mbak Lura mungkin bisa mewakili pertanyaan teman-teman tentang penjualan kambing Etawa ini ya Pak ya, mulai dari jualnya itu kemana, terus cara masarinya gimana, pengirimannya gimana, ternyata itu sekarang ini makin mudah gitu. Saya kira mudah mas, jadi dari sahabat sapi semuanya Mas Arjun, Iya. karena ada pertanyaan gitu memang beliaunya kan belum tahu. Iya, belum tahu. Kalau seandainya beliau sudah terjun, sudah melihara, itu nanti secara otomatis beliau itu mengalir
dengan sendirinya pasti tahu. Malah lama itu Pak ya, kayak ketagihan kurang banyak induk gitu ya. Pasti Kalau Mas, udah pasti. laku Oh, gitu. pasti. Kalau memang udah merasakan cempe laku kayak tadi saya bilang Mas Arjun, Iya. lagu 45 terus apa sudah tahu merasakan hasilnya, dia pasti ketagihan. Ngapunten Pak. Padahal indukannya nggak seharga itu nih Pak. Kelas Padahal breeding. induknya nggak seharga itu. Indukan yang kemarin cempenya saya jual 45 itu 2 ekor ya, Iya. makanya 2 ekor itu saya belinya induknya cuma 8.000. 8.000 jadi 45. 45 itu Mas. Ya itu rezekinya dia tawa ya Pak ya. Ya, rezeki-rezekian. Tapi kita harus modalnya harus yakin. Iya. Yakin memang didasari dengan niat. Terus sebelum ada niat setelah ada niat, ada keyakinan untuk melihara kambing, kita harus belajar materi dulu. Jangan asal langsung terjun pas dia merasa punya uang kita beli. Setelah kita beli, tahu-taunya materinya ndak seimbang dengan harga yang uang yang dikeluarkan. Itu nanti ada jelas di belakang hari timbul kekecewaan. Kalau kecewaan mupus, akhirnya berhenti di jalan, akhirnya ndak berhasil, akhirnya kan kasihan. Jadi teman-teman sahabat tani harus pertama niat, yakin, namanya usaha itu pasti ada mengandung risiko, gitu, masih mengandung risiko. Terus keduanya harus belajar materi dulu. Kalau udah belajar materi dulu, baru jenengan menguasai, baru jenengan terjun. Jangan sampai jenengan terjun, ibaratnya kita datang ke sesuatu tempat tapi kita ndak tahu arahnya, nanti kan justru malah kita bingung. Yang rugi kan diri kita sendiri. Mungkin kalau masalah seperti materi, belajar materi mungkin salah satunya di Mbah Lurah sini terbuka ya Pak ya? Siap, saya terbuka 24 jam. Walaupun malam itu jatahnya istri sama anak. Kalau dari teman-teman sahabat sapi semua mau datang ke tempat kami, kita welcome. Jenengan senang hati. Wis yang jelas memang kita Mbah Lurah memang didasari kita memang cari persaudaraan, cari seduluran. Saya yakin Mas Arjun, semakin banyak teman saudara itu semakin banyak rezeki kita. Rezeki kita pasti ada. Amin. Banyak sekali itu Mas Arjun. Iya Pak. Mungkin nanti paling ngabari dulu ya Pak ya kalau mau ke sini. Takutnya ketelisip. Nggih. Nanti hubungi dulu, WA dulu, monggo mau datang, monggo. Malah justru datang ke sini nanti kita siapkan kopi pahit. Kopinya pahit yang disiapkan. Itu Mas Arjun. Nggih. Matur suwun Mbak Lurah untuk penjelasan tadi. Semoga bisa mewakili dari pertanyaan teman-teman dan teman-teman tidak ragu untuk terjun di dunia tawa ini. Yang penting teman-teman fokus, insya Allah hasil nanti mengikuti nggih ngoten nggih Mbak Lurah nggih. Pasti itu Mas, hasil pasti mengikuti. Pas penting didasari niat, yakin, jalani dulu ya Pak. Jalani dulu. Nanti kalau cuma dibayang-bayangin tok, takut akhirnya jelas gak kesampaian. Wes toh pokoknya usaha apa saja pasti mengandung resiko. Tergantung kita menyikapi dan melakukan dan memutuskan. Tuh Mas Arjun. Kalau cuma nanti dibayangin tok, wah engko iso tuku tapi gak iso adol. Nah, itu nanti malah nggak nyampe-nyampe. Ibaratnya orang jalan itu nggak nyampe di tempat gitu. Tapi kita sudah melakukan, merasakan, nanti secara otomatis pola pikir kita itu sudah jalan. Tuh Mas Arjun. Oke Mbak Lurah. Terima kasih banyak. Semoga Mbak Lurah Farm makin sukses di breeding tawa. Amin. Bisa menjadi tempat untuk teman-teman yang mau belajar juga ke sini. Siap. Yang jelas kami pribadi, saya Mbah Lurah Farm berterima kasih sama Mas Arjun, sahabat sapi semua yang mau berkunjung di tempat Mbah Lurah Farm. Ya, beginilah kondisi tempat kami. Dan saya juga mohon maaf Mas Arjun, sahabat sapi semuanya, bila mana tutur kata saya yang kurang berkenan di hati panjenengan, sikap perilaku saya yang kurang berhati di hati panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita sama-sama belajar, masalahnya Mbah Lurah pun bisa menjelaskan, memberikan keterangan, ini juga ndak sempurna.
Mbak Lurah banyak kekurangannya, khilaf, salah, dosa itu pasti, karena kesempurnaan itu punya Allah Subhanahu wa taala, Mas Arjun. Nggih. Jadi yang sempurna itu cuma Allah, kita belum sempurna. Jadi kita menjelaskan bukan semata-mata saya apa yang baik, enggak. Kita Sharing aja nggih, Pak. Sharing nggih, Iya. sharing dan belajar sareng-sareng. Nggih. Belajar bersama-sama, Mas Arjun. Nggih. Nggih. Terima kasih. Nggih. Mungkin sekian dulu, Pak. Kapan-kapan saya berkunjung lagi ke Siap, Mas kandang. Arjun. Nggih. Nggih, siap. Oke, dulur, tadi dari Mbak Lurah. Sekian kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.